Deal. Karena sebab itu Syekh Siti Jenar mengatakan atau ngatain zakat haji itu sudah palsu semua. Jadi tidak perlu. Lawang sudah tidak murni lagi maksudnya. Tidak lil. Lawang terpaksa semua. Mana ada nilai dari perbuatan yang dilakukan secara paksa dan terpaksa. Kejahatan saja, kalau dipaksa dan terpaksa, pelakunya tidak bisa dihukum loh. Misal contoh, kenapa kamu mencuri? Saya diancam, Pak. Kalau saya tidak mau mencuri, saya akan dibunuh. Jadi, supaya saya tidak dibunuh, terpaksa saya mencurilah. Ini tidak bisa kena sanksi hukum loh. Yang kena sanksi hukum, yang mengancam itu tadi, bukan pelaku pencurinya. Ini sama dengan syahadat, salat, dan puasa. Kalau dilakukan karena dipaksa dan terpaksa, tidak dapat apa-apa. Percayalah. Terus lagi, Syekh Siti Jenar melanjutkan kritiknya. Zakat, naik haji ke Mekah, itu pun palsu semuanya. Hayo. Ini kalau tidak dicermati sungguh-sungguh, timbul kegaduhan kan, yang bisa mengakibatkan perselisihan hingga peperangan antar sesama umat. Kenapa dan mengapa yang zakat, yang haji dikatakan sudah palsu semua oleh Syekh Siti Jenar? Ini juga perlu pengkajian. Tidak bisa dan tidak boleh ditelan mentahan. Kenapa dan mengapa? Semua yang zakat dan haji dikatakan sudah palsu semua oleh Syekh Siti Jenar. Karena zakat dan haji dijadikan media sarana untuk berego, pamrih, dan berarogan. Contoh buktinya apa? Zakat dan haji inilah. Zakat dan haji inilah sarana atau media pamer yang paling mudah dan dominan dan fenomenal terjadi sejak zaman para wali di tanah Jawa pada masa itu hingga sekarang. Sudah haji, Pak? Sudah. Sudah haji, Bu? Sudah. Lah ini ada aksara H di depan nama saya. Kalau tidak ada kata haji, ketika disapa, kecut wajahnya. Bikin kartu nama, papan nama, tempat usaha, tempat bisnis, dicantumkan tuh hajinya. Sampai nama-nama toko
dan nama jalan ada huruf H-nya sebagai tanda pengenal kalau orang tersebut sudah haji. Begitu juga dengan zakat. Ayo, zakat untuk tabungan akhirat. Zakat yang terkumpul hari ini dari si A sekian, dari si B sekian, dari si C sekian, dari si E sekian. Karena si D tidak disebutkan dalam pengumuman tadi, setelahnya si D ini instruksi, bahkan protes tuh. Kok nama saya tidak disebut tadi, bro? Padahal ketika saya melihat daftar nama pemberi zakat, gue lebih banyak lo ngasihnya. Dan tenang. Kalau ada nama Haji Tosowijaya atau Haja Tisi Wiji, harusnya ada juga kan nama Salat Toso Wijaya, puasa Tisi Wiji, dan lain-lain sebagainya. Haji itu kan salah satu dari bentuk ibadah. Salat juga ibadah kan, puasa pun ibadah, zakat juga ibadah. Kenapa haji dicantumkan, salat, puasa, zakat tidak dicantumkan? Tidak adil itu namanya. Harus lengkap dan komplit mencantumkannya. Karena itu adalah ibadah semua. Sehingganya tersebut seperti ini. Ibu atau bapak-bapak, haji, salat, zakat, puasa, toso, wijaya, dan lain-lain sebagainya. Dan tenang, itu baru adil. Karena sebab itu Syekh Siti Jenar mengatakan atau ngatain zakat haji itu sudah palsu semua. Jadi tidak perlu. Lawang sudah tidak murni lagi maksudnya. Tidak lillahi ta'ala. Kata sudah palsu semua. Berarti dulu asli kan? Tidak palsu seperti saat-saat ini. Selanjutnya, Syekh Siti Jenar melanjutkan kritikannya seperti ini. Surga neraka itu bukan tujuan. Orang-orang mukmin telah keliru karena menjalankan salat. Para ulama menyesatkan manusia dengan menipu mereka jungkir balik 5 kali, pagi, siang, sore, dan malam, hanya untuk memohon imbalan surga dan dihindarkan dari neraka. Orang seperti itu sungguh bodoh dan tidak tahu diri. Kalau orang menyadari bahwa salat itu dilakukan karena merupakan kebutuhan diri manusia itu sendiri untuk menyembah Tuhannya, manusia ternyata tidak menyadari keserakahannya, sehingga meminta imbalan surga dan dihindarkan dari neraka. Orang-orang telah terbius oleh para ulama, sehingga mereka suka berzikir atau wirid dan disibukkan oleh kegiatan menghitung pahala di setiap harinya untuk ditukarkan dengan surga dan karena takut neraka. Nah, bagian kritik inilah yang kemudian bagi para santri atau murid yang tersadarkan dari kekeliruannya berpindah guru kepada
Syekh Siti Jenar. Sedangkan yang tersinggung dan merasa terhina, sakit hati, kemudian melaporkannya kepada guru mereka masing-masing, yaitu para wali lainnya. Sedangkan para wali itu sendiri tidak mencermati terlebih dahulu aduan dari para santrinya tersebut. Langsung ditanggapi begitu saja. Dan langsung mengambil keputusan tegas bahwa Syekh Siti Jenar telah sesat dan menyesatkan orang lain. Kemudian terjadilah perselisihan antar sesama wali yang sejarahnya diabadikan hingga saat ini, namun tidak sesuai dengan kejadian yang sesungguhnya. Itulah kejamnya politik agama. Jauh lebih kejam daripada politik negara. Kritik dan Syekh Siti Jenar terhadap para santri atau murid-murid wali lainnya, ini kalau dibahasakan lainnya seperti ini arti, maksud, dan tujuannya. Kita itu belum bersungguh-sungguh dalam beriman dan mengerjakan ibadah kepada Allah. Kita belum benar-benar merindukan Allah, belum lurus menuju Allah, belum ilaihi rojiun. Itu arti, maksud, dan tujuan daripada kritik Syekh Siti Jenar. Kita masih berhenti di suatu tempat untuk melakukan transaksi bisnis atau berdagang. Ibadah apapun yang kita lakukan selalu dihitung-hitung sudah berapa banyak jumlahnya. Sudah berapa kali putaran? Sudah berapa kali putaran nih tasbih gua? Kalau 10 kali putaran berarti gue sudah memuja dan memuji asma Allah 1000 kali. Alhamdulillah, sudah layak dijual untuk ditukarkan dengan keselamatan atau rezeki. Nanti kalau putaran tasbihnya sudah 1.000.000 kali, penukarannya sudah bukan keselamatan dan rezeki lagi tuh. Naik selevel lebih tinggi, yaitu sudah pantas untuk ditukar dengan surga. Semakin panjang dan semakin besar tasbihnya, wah, ini pasti orang suci, orang ahli ibadah. Itu kan yang ada di pikiran kita selama ini. Tiap kali melakukan ibadah selalu dihitung dan dijadikan tabungan. Sewaktu-waktu kalau tabungan, hitungan ibadah ini sudah ribuan jumlahnya, kemudian ditukar, dijual, ditransaksikan sama Allah. Lalu nunggu-nunggu imbalan dari ibadah yang sudah ditransaksikan tadi. Final intinya kan imbalan surga itu tadi. Ditukar dengan surga dan dihindarkan dari neraka. Iya kan? Itu kan yang ada di kepala kita selama ini. Tidak apa-apalah. Saya sengsara di dunia karena seluruh harta kekayaan saya sedekahkan kepada fakir miskin, orang jompo, yatim piatu. Dan habis saya gunakan untuk modal ibadah. Toh nanti di surga ada sungai susu, ada kolam madu, ada bidadari 77 dan lain-lain sebagainya. Ayo jihad, ini perintah Allah supaya masuk surga.
yang masih berjaga, kalau sampai mati ketika berjihad, jangan takut, jangan ragu. Nanti di surga akan mendapatkan bidadari 77. Takbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bom, diledakkan bom bunuh dirinya. Hore, aku dapat bidadari 77 di surga. Kalau yang perempuan dapat 77 bidadara. Gempor-gempor tuh cewek. Ngelayani 77 lelaki. Edan tenang. Di luar radar kesadarannya, ruh itu tidak mempunyai kelamin, tidak memiliki syahwat atau nafsu. Mau diapain tuh 77 bidadari di surga? Dan bidadara 77 tadi mau ngapain? Mau diapain? Lawang nggak punya kelamin, nggak punya syahwat, nggak punya nafsu. Pikirannya surga melulu, bidadari, bidadara melulu. Terus Allahnya selalu di luar area zona sinyal, sehingganya nggak nyambung lagi, lagi-lagi nggak nyambung. Mungkin pada level-level pertama atau dasar, oke lah, seperti anak-anak kecil yang kalau mau salat diiming-iming, nanti saya kasih hadiah baju baru, uang, jajan, dan lain-lain sebagainya. Kalau tidak salat, nanti tidak saya ajak jalan-jalan, diancam. Nanti tidak diajak jalan-jalan, tidak saya kasih boneka atau mobil-mobilan. Itulah tingkatan atau level tentang surga dan neraka. Lah terus kita yang sudah merasa dewasa, tua, sepuh, pinter, masa iya level atau tingkatan keimanannya masih di level surga dan neraka yang selama ini dijadikan alat untuk mengiming-imingi anak-anak kecil itu tadi? Itulah bahasa kata lainnya dari kritik Syekh Siti Jenar kepada para murid atau para santri-santrinya, wali-wali lainnya. Syahadat, salat, puasa, zakat, haji sepertinya seperti syahadat, salat, puasa, zakat, haji seperti yang dimaksud oleh Syekh Siti Jenar itu tadi, dijadikan untuk mengkritik wong edan bagu, untuk mendebat wong edan bagu, untuk menghalangi kebajikan wong edan bagu. Edan tenan, yo tak guyu tok rek. Percayalah, surga neraka itu letaknya pada setiap diri manusia itu sendiri dan adanya di dunia ini, bukan nanti di akhirat atau bukan. Seseorang yang kehidupannya kaya raya, miliarder, bergelimang harta, tahta, wanita atau lelaki, rumahnya mewah, kendaraannya mewah, tapi rumahnya diberi pagar baja setinggi langit karena takut dan khawatir
kalau ada perampok masuk mencuri harta bendanya. Pagi-pagi, pergi pagi, pulang sore. Bahkan ada kalanya pulang larut malam. Sampai di rumah, istrinya selingkuh karena kesepian, sebab suaminya jarang pulang. Atau dirinya sendiri yang selingkuh di luar rumah karena kebelet pipis, tidak ada toilet. Bukannya sampai di rumah istirahat tidur, malah bertengkar. Atau lagi, sesampainya di rumah sibuk ngitung duit. Dibagi untuk itu, untuk ini, dibayarkan untuk itu, untuk ini. Sampai lupa kentut, tidak ada santai dan tenangnya. Selalu gelisah kehidupannya, khawatir, terancam akan pesaing-pesaing bisnisnya. Bahkan takut kalau ada perampok, pencuri, dan lain sebagainya. Tidur tidak nyenyak, makan tidak enak, istirahat tidak tenang. Itu loh neraka. Sebaliknya, wong desa, orang desa yang tinggal di lereng pegunungan terpencil, jauh dari keramaian, dengan kehidupan yang sederhana, bercocok tanam di ladang, tenang jiwanya, bahagia kehidupannya, tidak kemerungsung. Kalau siang bekerja setitahnya, sorenya pulang ke rumah, malam harinya bisa berkumpul bersama anak istrinya, bersenda gurau, walaupun makan minum seadanya, ngerokok mbako semprul paribasanya, namun bahagia kehidupannya, tenang jiwanya. Itu loh surga. Bidadarinya mana Pak Web? Bidadari melulu otakmu. Tenang. Ada lagi. Rumahnya hanya ngekos, ngontrak, makan minumnya di angkringan, hanya dengan nongkrong di alun-alun bersama teman-temannya, medang bareng, ngerokok bareng, sambil bersenda gurau bareng, bahagia, tenangnya, senangnya. Itu loh surga. Surga dunia beneran tuh. Yuk kita berbenah diri dalam beribadah kepada Allah. Jangan lagi hitung-hitungan, jangan lagi bertransaksi jual beli dengan Allah. Allah kurang apa sih? Semuanya sudah diberikan kepada kita loh. Kok masih minta-minta terus? Mengharap imbalan terus, mengharap imbalan itu, mengharap imbalan ini. Memangnya kita sudah pernah ngasih sesuatu kepada Allah? Ngasih jungkir balik 5 kali, lamanya 3-5 menit itu tadi. Kemudian minta imbalan. Malu ah. Tahu dirilah. Allah yang di setiap saatnya selalu memberi kepada seluruh yang diciptakannya tanpa terkecuali saja, tidak pernah meminta imbalan apapun dari seluruh ciptaannya. Kita yang belum ngasih apa-apa sama Allah, kok minta imbalan surga? Bidadari 77. Hup, stop. Tercerahkan kita semuanya. Salam setuhan, penuh cinta kasih sayang.